So sebenarnya apa masalahnya? Kenapa bola kat Malaysia ni susah nak hidup? Kita cakap pasal benda yang real. Bola Malaysia tarik diri dari Liga Malaysia sebab tak cukup duit. Dan kerajaan negeri pun cakap kami tak mampu nak selamatkan lagi. Tapi kenapa jadi macam ni? Atau lagi 5 tahun makin banyak kelab akan tarik diri. Terancam. Nasib klub-klub sepak bola Malaysia satu persatu bakal bubar. Kita bermula dengan Perak sekarang ni, tapi ada dengar-dengar banyak kelab pun ada masalah. Ada satu kelab tu, kononnya negeri yang kaya di Malaysia. Dia katalah, gaji pekerja pun tak boleh nak bayar berbulan-bulan. Bola sepak Malaysia ni mahal nak jaga. Kos gaji player, staff, sewa stadium, maintenance, cecah berpuluh juta setahun. Bola Malaysia dah habiskan 40 juta dalam masa 3 tahun. Dan sekarang ni kerajaan negeri kata tak nak support, dan I setuju dengan keputusan kerajaan negeri tu. Duit rakyat untuk rakyat, bukan untuk bola. Banyak ke hutang negara Malaysia sekarang ni? Bagi tahu ya nombor dia. Sekarang ni kita berhutang sebanyak 979 bilion ringgit. Mesti ada yang kata, wah banyaknya. Dah dekat 1 trilion tu. Bankrupt lah kita nanti. Siapa yang tengok bola kat Malaysia ni? I tak tengok bola. My friends, my kawan-kawan, my colleagues tak tengok bola Malaysia sangat. And bila orang macam ni tak tengok bola, dan yang tengok bola ni pun level-level dia level lain lah. Advertisers pun nampak. So advertisers akan bayar advertising money mengikut level audience sesuatu event tersebut. Tapi again ya, advertisers akan tengok audience profile dia juga. Kalau yang ramai tengok bola ni cuma hardcore group je, advertisers hanya akan sponsor produk-produk yang hardcore group ni mampu beli. Bukan macam EPL, La Liga, semuanya family friendly. Tengoklah siapa yang menonton kat situ. Lepas tu tengoklah iklan-iklan yang ada dekat EPL dengan La Liga tu. Lain tak dengan iklan-iklan yang ada dekat bola Malaysia. So kalau kelab ni dah lingkup, kerajaan memang tak wajib pun nak bantu. Kalau nak bola Malaysia ni hidup balik, kena ubah cara main bola. Kena jadikan event bola tu family friendly. Semua lapisan masyarakat boleh ataupun memang nak tengok. Bukan sekadar hardcore ultras je lah. Kalau tak ya, selama-lama ialah advertisers akan limited. You guys rasa bola Malaysia masih ada harapan lagi ya? Atau lagi 5 tahun makin banyak kelab akan tarik diri? Kalau korang sanggup tengok Liga Malaysia, kalau betul-betul berubah, for me yes. Tapi stadium tu kena cantik sikit lah. Orang-orang yang pergi tu pun kena baik-baik sikit. Kadang-kadang tak sanggup nak bawa anak-anak pergi tengok bola kat Malaysia ni. Itulah perasaan saya. Sepak bola Malaysia sedang melalui masa paling gelap dalam sejarah modernnya. Ketika perhatian masyarakat seharusnya terfokus pada peningkatan kualitas permainan dan pencapaian di pentas antarabangsa, kenyataannya justru berbanding terbalik. Klub-klub sepak bola profesional yang seharusnya menjadi tulang punggung liga, satu persatu berada di ambang kehancuran. Isu kebangkrutan, tunggakan gaji, pengunduran diri pemain, serta ketidakpastian finansial telah membayangi hampir seluruh sistem kompetisi. Kini, mimpi besar untuk melihat Malaysia berdiri sejajar dengan negara-negara besar sepak bola Asia mulai terlihat seperti ilusi belaka. Krisis ini bukan muncul secara tiba-tiba. Ia telah berkembang perlahan selama bertahun-tahun, namun puncaknya baru benar-benar terasa dalam beberapa musim terakhir. Ketika satu klub mulai goyah dan terpaksa menarik diri dari kompetisi karena masalah keuangan, banyak yang mengira itu hanya kasus tunggal. Namun seiring waktu, lebih banyak klub mengikuti jejak yang sama, menunjukkan bahwa ini bukan masalah individu melainkan kegagalan sistemik dalam pengurusan sepak bola nasional. Apa yang dahulu dianggap pengecualian kini telah menjadi pola yang mengkhawatirkan. Ketergantungan pada dana pemerintah menjadi salah satu akar utama permasalahan ini. Banyak klub di Malaysia bukanlah entitas bisnis yang mandiri. Sebaliknya, mereka bergantung penuh pada aliran dana dari kerajaan negeri atau lembaga-lembaga tertentu. Ketika alokasi dana tersebut dihentikan atau dikurangkan karena alasan politik atau pengutamaan anggaran lainnya, klub-klub itu mulai tergagap-gagap mempertahankan keberlangsungan mereka. Tanpa sumber pendapatan alternatif yang stabil, kelangsungan operasional tim tergantung sepenuhnya pada kemurahan hati institusi pemerintah. Akibatnya, ketika sumber itu mengering, klub pun runtuh. Selain itu, pengurusan internal di banyak klub jauh dari kata profesional. Banyak pengurus klub yang dilantik bukan berdasarkan kemampuan dalam bidang pengurusan sukan, tetapi lebih kepada koneksi politik atau pertimbangan sosial. Ini menghasilkan manajemen yang lemah, tidak berwawasan jangka panjang, dan seringkali mengambil keputusan berdasarkan kepentingan pribadi daripada kepentingan klub. Dalam banyak kasus, dana yang seharusnya digunakan untuk operasional dan pengembangan tim justru tidak jelas kemana arahnya. Bahkan ada tuduhan penyalahgunaan dana di sejumlah klub. Kurangnya transparansi menjadi isu besar yang belum pernah ditangani secara serius. Model bisnis yang digunakan oleh banyak klub juga tidak selari dengan perkembangan sepak bola profesional modern. Klub-klub di negara maju mengandalkan pendapatan dari berbagai sumber seperti penjualan tiket, merchandise, hak siar, transfer pemain muda, hingga sponsor komersial yang aktif. Sementara itu, klub-klub Malaysia masih terpaku pada pendekatan lama, yang melihat sponsor dan dana negeri sebagai satu-satunya tumpuan.
Tak heran apabila sponsor swasta mulai menjauh karena melihat risiko tinggi dan minimnya potensi pulangan investasi. Situasi ini kian memburuk karena banyak sponsor kehilangan kepercayaan akibat berbagai kasus pengelolaan buruk yang melibatkan klub-klub lokal. Dampak dari kegagalan sistemik ini sangat terasa di kalangan pemain dan pelatih. Sejumlah pemain lokal mengeluh karena tidak dibayar selama berbulan-bulan. Beberapa dari mereka bahkan terpaksa mencari pekerjaan sampingan untuk menutupi kebutuhan hidup, sesuatu yang seharusnya tidak terjadi pada seorang profesional. Pelatih, baik lokal maupun asing, juga menghadapi nasib serupa. Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya membawa kasus mereka ke FIFA karena klub gagal memenuhi kontrak dan kewajiban keuangan. Malaysia kini memiliki reputasi negatif di kalangan pelaku sepak bola internasional, dianggap sebagai negara yang tidak mampu menjaga komitmen profesional. Pemain asing yang pernah membela klub-klub Malaysia pun banyak yang pulang ke negara asal mereka dengan tangan hampa. Ada yang memutus kontrak secara sepihak, ada pula yang mengadu ke Badan Penyelesaian Sengketa FIFA. Semua ini memberikan citra buruk terhadap sepak bola Malaysia, membuat pemain asing kini berpikir 2 kali sebelum menerima tawaran dari klub Malaysia. Bahkan beberapa pemain asing yang sebelumnya sukses di Malaysia kini justru menyarankan rekan-rekan mereka untuk menghindari Liga Malaysia karena dianggap tidak stabil dan tidak bisa dipercaya secara finansial. Situasi ini diperparah oleh respons yang lambat dari otoritas sepak bola seperti FAM dan MFL. Meski mereka berulang kali menyuarakan keprihatinan dan mengeluarkan peringatan kepada klub yang bermasalah, kenyataannya tidak ada tindakan tegas dan menyeluruh yang benar-benar membawa perubahan signifikan. Klub yang melanggar aturan tetap dibiarkan bermain di kompetisi, dan kasus-kasus tunggakan gaji terus berulang tanpa ada penyelesaian menyeluruh. Sanksi yang diberikan seringkali bersifat administratif, dan tidak mampu mengatasi masalah fundamental yang terjadi di balik layar. Kementerian Belia dan Sukan Malaysia juga mengemukakan beberapa inisiatif untuk membantu klub yang terjebak dalam krisis, termasuk kemungkinan suntikan dana darurat dan restrukturisasi sistem liga. Namun tanpa perubahan mendasar dalam cara pengelolaan klub, solusi semacam ini hanya akan menjadi plaster, sementara yang tidak menyelesaikan luka dalam yang membusuk. Banyak pihak menilai sudah saatnya pemerintah mengambil peran lebih tegas, termasuk melakukan audit menyeluruh terhadap keuangan klub dan memberlakukan standar profesional yang ketat bagi semua peserta liga. Supporter, yang selama ini menjadi tulang punggung emosi dan atmosfer pertandingan, kini mulai menunjukkan tanda-tanda frustrasi yang mendalam. Mereka tidak hanya kecewa dengan kinerja tim di lapangan, tapi juga muak dengan drama di luar lapangan yang tidak kunjung selesai. Banyak di antara mereka merasa dikhianati oleh manajemen klub yang tidak transparan dan tidak mampu menjaga integritas tim kesayangan mereka. Protes pun mulai marak, baik melalui media sosial maupun dalam bentuk demonstrasi terbuka. Suara supporter yang dahulu menjadi energi positif kini mulai berubah menjadi tekanan keras yang bisa berujung pada aksi boikot. Namun, di tengah semua kekacauan ini, masih ada secercah harapan. Beberapa pengamat percaya bahwa krisis besar ini justru membuka peluang untuk reformasi menyeluruh. Jika otoritas sepak bola Malaysia berani mengambil langkah tegas dan menyakitkan, seperti memaksa klub-klub untuk beroperasi secara korporat, mencabut lisensi klub yang tidak sehat secara finansial, dan menggalakkan pelatihan profesional untuk manajemen, maka jalan menuju pemulihan bisa dibuka. Tantangan terbesarnya adalah keberanian untuk mengatakan cukup pada sistem lama yang telah terbukti gagal. Sepak bola adalah olahraga yang memiliki kekuatan menyatukan masyarakat, membangun identitas nasional, dan menciptakan peluang ekonomi. Namun semua potensi itu tidak akan berarti jika struktur dasarnya rapuh. Klub-klub Malaysia kini berdiri di persimpangan jalan antara hidup dan mati. Jika tidak ada perubahan drastik dalam waktu dekat, maka gelombang pembubaran klub akan terus berlangsung dan bisa menjalar hingga ke akar sistem sepak bola negara. Dalam beberapa tahun ke depan, bisa jadi Liga Profesional Malaysia hanya akan menyisakan segelintir klub yang mampu bertahan, sementara sisanya tinggal kenangan dalam sejarah sepak bola tanah air.